Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyajikan sebuah video mengenai pelecehan verbal dengan judul catcalling. Perkenalkan, nama saya Febrina Rizky Trisdianti dengan NIM H0924008 sebagai guru dan teman-teman saya. Saya Nabila Rizky Syafira dengan NIM H090240115 sebagai teman dari korban. Saya Nadia Sabilal Haq dengan NIM H0924017 dengan sebagai narator. Saya Tasya Hamidah dengan NIM H09240226 sebagai pelaku 1. Saya Isa Kamila dengan NIM H09244028 sebagai murid. Saya Azahwa Ramadhani dengan NIM H09244033 sebagai korban. Saya Belvalin Asiko dengan NIM H024034 sebagai narator. Saya Elsita Afriliandini dengan NIM H09244040 sebagai pelaku 2. Selamat menonton. Catcalling adalah tindakan memberikan komentar atau ucapan yang tidak pantas dan seringkali bersifat seksual kepada orang lain di tempat umum. Tindakan ini biasanya ditujukan kepada perempuan dan dapat mencakup berbagai pelecehan verbal seperti siulan, ejekan, dan komentar seksual yang tidak diinginkan. Video ini bertujuan untuk mengedukasi kepada teman-teman mengenai perilaku catcalling yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang catcalling yang dimakan di medsos. Nah, adik-adik, gimana sih pendapat kalian tentang catcalling itu? Menurut saya itu cuma bercanda, Bu. Kan nggak ada yang nyentuh secara fisik. Oke, makasih Kamil atas pendapatnya. Apakah adik-adik juga mempunyai pendapat lain mengenai catcalling ini? Saya, Bu. Saya nggak setuju sama pendapatnya Kamil. Menurut saya, catcalling termasuk pelecehan seksual, walaupun dalam bentuk ucapan saja tidak menyentuh. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ain tadi. Jadi tindakan catcalling itu merupakan pelecehan verbal, walaupun tidak terlihat secara langsung oleh fisik. Akan tetapi itu tindakan tersebut menyakiti harkat martabat orang yang di catcalling itu tadi. Nah, di sini adik-adik, apakah ada yang pernah mengalami tindakan catcalling ini? Saya pernah, Bu. Rasanya seperti tidak nyaman, hanya dihakimi dari penampilan saya saja. Sendirian aja. Mau banget terus ya, Dek? Bertiga bisa nih. Dek. Catcalling atau pelecehan verbal di ruang publik adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering dianggap sepele. Tapi tahukah kamu, dampaknya sangat besar bagi korban? Lalu bagaimana kondisimu sekarang, Salva? Setelah beberapa kejadian catcalling yang saya dapatkan, saya merasa takut dan tidak percaya diri. Rasanya saya dihakimi hanya karena penampilan saya saja. Saya sering bertanya-tanya, kenapa mereka melakukan itu kepada saya? Padahal hal tersebut membuat saya tidak nyaman. Ini bukanlah pujian, tapi pelecehan. Saya tidak nyaman diperlakukan seperti itu, hingga terkadang rasanya takut untuk keluar rumah dan bertemu banyak orang. Saya bingung harus merespon mereka seperti apa. Ada perasaan terancam karena saya tidak tahu apakah pelaku akan berhenti di kata-kata saja atau melanjutkan ke tindakan lain. Saya merasa tidak berdaya jika tidak ada yang membantu saya saat insiden terjadi. Catcalling bukanlah cara yang sopan untuk berbicara dengan seseorang. Itu hanya akan membuat mereka terluka secara emosional dan mempengaruhi rasa percaya diri. Saking merasa tidak amannya, saya takut untuk melewati jalan tempat saya di catcalling. Namun untungnya ada teman saya yang bernama Syafir yang arah pulangnya sama, dan dia mengajak saya untuk pulang bersama.
Kan kamu dikenal sini nggak sih? Lah, jauh nggak sih kalau sana kamu muter malahan dikenal sini? Jangan kalian takut banget Syafir. Oh iya. Itu kan orangnya. Iya. Gak apa ya, langsung aja sama aku yuk. Yang betul nggak apa-apa. Syafir juga meyakinkan aku untuk tidak takut. Baik. Yuk. Cantik. Yuk. Abang Dek. Ayo Dek. Abang anterin Dek. Yuk. Bahkan dia membantu untuk menegur pelaku catcalling. Gimana Mas? Hah? Sopan kayak gitu? Enggak Mbak, cuma bercanda Mbak. Bercanda bawa-bawa cewek. Enggak sopan kayak gitu, pelecehan tau nggak? Oke Mbak. Seperti yang ada di video, pelaku catcalling akan ciut ketika target menegur bahkan melawan mereka. Karena umumnya, para pelaku bersikap demikian karena merasa target lebih lemah dari mereka. Sehingga sebagai perempuan yang menjadi target empuk pelecehan dalam bentuk catcalling, harus berani dan mampu menegur untuk melindungi diri sendiri. Ya Mbak. Enggak sopan banget. Gini bisa Oke. Gak apa-apa. Kayak gitu harus dilawan. Kalau kayak gitu terus mereka bakal terus-terusan seenaknya. Udah di sini dulu. Aku masih takut banget Syafir. Aku merasa kayak gak percaya diri. Aku takut keluar karena dipanggil-panggil kayak gitu terus. Gak apa-apa. Gak apa. Kalau kayak gitu tuh kamu harus ngelawan. Kalau kamu kayak gitu terus mereka akan seenaknya aja. Gak apa. Kamu harus percaya diri. Kalau kamu kayak gini mereka malah seneng kan. Mereka yang salah bukan kamu yang salah. Iya sih. Kamu bener. Jangan biarin mereka merusak kepercayaan dirimu ya. Di saat seperti ini, bagi beberapa orang, support dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan. Sehingga, ketika kita menemukan korban kasus pelecehan catcalling, hindari menyalahkan korban, baik dalam hal berpakaian atau bahkan sampai menyinggung look tubuh. Sebaiknya, kita memberikan afirmasi positif dan meyakinkan mereka untuk kembali percaya diri. Besok dulu sama aku aja. Kalau enggak nanti kita kabar-kabaran kalau kamu berangkat. Nanti kita barengan. Makasih Syafir. Tepat sekali tindakan yang dilakukan oleh Syafir. Selain itu, ada beberapa solusi lain untuk menghindari catcalling. Apa ya adik-adik kira-kira? Saya mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan anti catcalling supaya korban mendapat perlindungan dan pelaku mendapat sanksinya. Bisa juga dengan menciptakan lingkungan yang positif itu nggak sih? Kayak meningkatkan kesadaran juga kalau catcalling itu hal yang negatif. Selain itu adik-adik, kalian juga bisa menjadi agen perubahan dengan cara menyebarkan informasi tentang dampak negatif dari catcalling melalui media sosial yang kalian miliki. Kan tadi kita udah bahas tentang catcalling dan bagaimana solusinya. Mari kita akhiri kelas hari ini. Makasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pesan utama dari video yang kita buat adalah Catcalling adalah bentuk pelecehan yang tidak bisa disepelekan. Edukasi dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mencegahnya. Hukum harus ditegakkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. catcalling bukan candaan. Hentikan sekarang juga. Mari bersama-sama ciptakan ruang publik yang aman untuk semua. Kesimpulan dari video yang kita buat yaitu catcalling merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kita sebagai generasi muda berperan besar untuk dapat mencegah catcalling ke depannya. Stop catcalling, hargai sesama. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.